Pak Kris. Ya, selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Ya, puji Tuhan sehat. Oh ya, Pak Kris, kita akan pada hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak. Iya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum Bapak melakukan proses coaching ini ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan terlebih dahulu ya Pak. Ya, boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching nanti akan saya amati prosesnya dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, nanti seperti apakah alur-alur dalam proses coaching ini, apakah sesuai dengan Tirta atau belum. Nah, kemudian nanti apakah Bapak sudah dalam proses itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana respon daripada coaching kita. Nah, apakah itu nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak. Dan ingat juga ya Pak Kris, nanti jangan lupa bahwa dalam prinsip coaching itu diantaranya ada 3 hal, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi itu ada sedikit yang mau saya tanyakan dengan Bapak. Ya, boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Jadi begini Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, kemudian di antara ketiganya ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan di dalam melakukan observasi ini nanti? Jadi yang lebih spesifik sih ada 2 Bu yang ingin saya kembangkan ini. Yang pertama itu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching itu Bu. Baik, jadi ada 2 yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik ya tadi ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif, secara aktif, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian kira-kira nih Pak, indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching hari ini Bu, yang saya lakukan adalah saya ingin coach ini mendapat solusi permasalahan ya Bu. Dan coach ini tahu bagaimana cara dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, baik ya Pak. Jadi Bapak ingin indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching mendapatkan jawaban dari masalahnya sendiri. Nah, kemudian atas jawaban-jawabannya itu juga dari hasilnya dari coachingnya tadi. Nah, kalau begitu silakan Pak Kris melakukan coachingnya dengan sebaik-baiknya dengan coaching ini, dan nantinya setelah proses coaching ini selesai kita akan bincang-bincang lagi ya Pak. Ya, baik. Ya, selamat pagi Pak Kadirun. Selamat pagi Pak Kris. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Pak Kris, sehat semuanya. Pak Kris gimana juga Pak? Ya, syukur Pak, sehat Pak. Ya, ini Pak Kadirun. Jadi saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu, mau menceritakan sesuatu. Ini kira-kira apa Pak? Iya nih Pak, saya nih ada sedikit masalah yang ada di sekolahan saya nih Pak. Ya, saya ingin ngobrol lah dengan Bapak, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Oh ya, ini kira-kira ada waktu 15 sampai 20 menit Pak ya. Jadi silakan Bapak ceritakan. Begini Pak, di sekolahan saya ini anak-anak ini
dalam mengikuti proses pembelajaran itu sering kadang-kadang mengucapkan bosan dengan hal-hal yang dengan cara Bapak Ibu guru itu memberikan pembelajaran. Nah, ini kan akhirnya bisa mengkhawatirkan juga kalau terus-terus bosan. Jadi anak-anak itu nggak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Padahal yang saya amatin kan di era yang teknologi dan kecepatan dunia pendidikan saat ini kan banyak model-model atau metode-metode serta media-media yang bisa menjadikan siswa itu mudah menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru, Pak. Ya. Iya. Habis itu kan selain itu fasilitas di sekolahan kami itu pun sebenarnya tidak kurang amat juga. Dari lingkungan, lapangan kami luas, habis itu ada komputer, ada sinyal yang bisa memanfaatkan Canva itu, Pak, yang saya keluhkan lah ini, Pak. Oh, jadi berarti di sekolah Bapak ini ya banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif seperti itu, Pak ya? Betul, Pak. Jadi bahkan ya beberapa kali saya masuk ke kelas itu anak-anak itu ya curhat lah, Pak, kami ini bosan dalam proses belajar Pak, gurunya monoton terus, ceramah terus itu, Pak. Oh, iya. Jadi Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapat dari diskusi atau percakapan kita siang ini, Pak? Ya, harapan saya, keinginan saya ya ada perubahan, Pak, dari proses pembelajaran yang guru-gurunya itu mengajar monoton itu menjadi yang bervariatif sehingga anak-anak bisa suka, bisa senang, bisa nyaman gitu. Oh, iya. Jadi Bapak ingin di sekolah Bapak itu ada perubahan bagi rekan guru dalam mengajar, Pak ya? Iya, Pak. Oh, iya. Jadi Pak, perubahan seperti apa kira-kira Pak yang ingin Bapak harapkan gitu dari rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Ya, harapannya ya tadi itu, Pak, kepingin guru-guru itu punya variasi dalam menyampaikan ilmu, Pak, menyampaikan pembelajaran itu sehingga anak-anak tidak bosan, Pak. Jadi pembelajaran yang bervariatif, ya. Tidak monoton ceramah itu, Pak. Ya. Jadi pembelajaran variatif itu, Pak, kalau misalkan dibilang ideal itu, Pak ya, ada di level 10. Iya, betul, Pak. Kira-kira menurut Bapak di sekolah Bapak itu levelnya sampai di mana kira-kira, Pak? Sampai berapa level gitu kalau Bapak menilainya seperti itu? Ini, Pak, ya ini Pak, pendapat saya itu ya levelnya itu 5 ya, Pak. 5 mungkin. Karena ya itu terlalu monoton sehingga sampai terucap anak-anak itu bosan gitu, ceramah terus gitu. Kepingin juga anak-anak itu ikut aktif gitu. Ya. Jadi Pak, kalau kira-kira yang Bapak inginkan, misalkan, jadi di sekolah Bapak ini levelnya berapa yang Bapak inginkan? Ya, saya nggak mau muluk-muluk juga, Pak, karena ini kan baru mau memulai kan, Pak. Jadi kalau dituntut langsung 10 kan misalnya itu terlalu sempurna gitu. Ya kepinginnya ya untuk memulai 7 lah levelnya. Jadi sudah ada variasinya gitu, ada variasinya sehingga anak-anak ya sudah tidak bosan, jadi tertarik gitu. Jadi kalau begitu, Pak, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru ini melakukan perubahan pembelajaran itu apa kira-kira? Ya, kepingin saya itu ya ini, Pak, saya ingin membantu guru mungkin melalui mentoring lah, saya berikan saya dampingi, saya beri mentoring supaya guru
juga menyampaikan ilmu dalam proses pembelajaran di kelasnya itu bervariasi, Pak. Bisa menggunakan Canva, nanti kita belajar bersama dengan guru-guru tersebut, atau mungkin dengan model-model lain, Pak, supaya intinya anak itu tidak bosan gitu, Pak. Jadi melakukan mentoring Pak ya. Kemudian ada nggak kira-kira Pak strategi lain selain dari mentoring ini, Pak? Mungkin ini, Pak, mungkin bisa jadi workshop, menggunakan metode workshop. Mungkin nanti kita panggil atau kita adakan si pembicara yang lebih lebih baik, itulah mungkin dari selain saya yang membantu secara mentoring, tapi nanti workshop lah supaya skalanya lebih luas gitu, jadi bisa belajar bersama-sama dengan semuanya gitu. Kalau mentoring kan ya pendekatan personal masih jadi di ini gitu. Ya, jadi ada dua Pak ya, rencananya mentoring dan workshop Pak ya. Betul, Pak. Kira-kira ini Pak, strategi mana yang nyaman yang lebih dahulu kira-kira yang akan Bapak untuk saat ini ya, karena ini ingin memulai ya menggunakan mentoring, pendampingan, jadi personal dulu gitu, Pak. Jadi kan baru mau mulai rencana nih, Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak ini di sekolah Bapak? Ya, ada Pak, teman saya yang memang ya pemahaman tentang pembelajaran yang menggunakan teknologi itu mampu lah, karena memang penguasaan IT-nya itu bagus, sehingga itu bisa mempermudah saya mementor teman-teman saya itu. Jadi sehingga bisa terlaksana dengan baik nantinya, karena ada bantuan teman. Dan ini memang sudah bisa lah nanti dia menolong saya gitu, Pak, supaya nanti lebih cepat prosesnya itu, Pak. Iya. Jadi seperti kolaborasi dengan rekan guru lain seperti itu Benar, Pak ya. betul ya, betul itu kakak, kolaborasi itu, Pak. Iya. Nah sekarang kira-kira mentoring ini kapan rencana Bapak mau laksanakan atau terapkan seperti Ya, secepatnya, ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru, dan baru beberapa hari ini kan lagi proses MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu mungkin kita akan lakukan itulah, Pak, dengan teman-teman. Akan segera saja ini, karena memang untuk mengawali tahun ajaran baru supaya nanti anak-anak yang siswa baru itu melihat memang ada pembelajaran yang bervariasi, Pak, tidak monoton lagi. Jadi secepatnya seperti itu Pak ya. Jadi sekarang kan kita sudah di akhir diskusi kita ini Pak ya. Percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Ya, yang saya dapatkan ternyata ya pertama mungkin saya merasa lega, Pak, merasa plong, ternyata ada solusi lah dari percakapan yang kita laksanakan hari ini. Saya nanti dengan secepatnya akan melakukan mentoring dibantu oleh teman saya. Jadi plong juga, ternyata ada manfaatnya, bermanfaat betul saya bincang-bincang dengan Bapak. Ya, jadi saya juga senang sekali Pak, dan saya tidak sabar sebenarnya Pak menunggu cerita-cerita dari Bapak tentang rencana Bapak untuk melakukan kegiatan mentoring tadi Pak. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Baik Pak. Jadi terima kasih juga Bapak sudah berbagi, berdiskusi dengan saya. Saya juga banyak terima kasih dengan Bapak. Ya, sama-sama kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi semoga nanti kita bertemu lagi Pak. Dan kita tutup saja Pak ya. Ya, jadi selamat siang Pak Hadir. Selamat siang Pak Rey.
selamat pagi Pak Kris. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan, baik Bu. Gimana itu kabarnya? Ya, puji Tuhan baik juga. Oh iya Pak Kris, dengar katanya tadi Pak Kris mau menyampaikan sesuatu cerita kepada kami. Kira-kira apa ya Pak? Iya Bu. Jadi saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Iya iya iya. Kira-kira cukup aja mungkin waktunya Pak ya 15 sampai 20 menit kita untuk berbincang-bincang pada saat ini. Ya silakan Pak diceritakan apa yang mau disampaikan kepada kami Pak. Ya. Jadi seperti ini Bu. Jadi saya melihat di sekolah saya ini, saya melihat siswa ini bosan dalam pembelajarannya. Jadi setelah saya amati, ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa guru-guru di sini cara mengajarnya itu terlalu monoton, Bu. Jadi seperti menggunakan metode ceramah seperti itu, Bu. Padahal di lingkungan sekolah kan banyak sarana dan prasarana yang digunakan seperti menggunakan infokus, kemudian di halaman sekolah kan ada lapangan yang luas juga Bu. Kemudian bisa menggunakan media pembelajaran yang lain, misalkan Canva, terus menggunakan Quizzes juga bisa. Tetapi rekan-rekan ini tetap menggunakan metode yang sama, yaitu ceramah seperti itu Bu. Jadi hal ini yang saya lihat membuat para siswa ini bosan mengikuti pembelajaran di sekolah, gitu Bu. Oh baik, artinya di sekolah Pak Kris itu rekan-rekan guru itu dalam mengajar kurang bervariatif gitu Pak ya? Iya Bu. Jadi karena pembelajaran itu yang selalu menggunakan metode ceramah itu Bu. Dan ketika saya tanyakan ke siswa itu mereka bosan dan malas itu. Dan pada akhirnya kurang antusias ketika melakukan pembelajaran di sekolah gitu. Oh, baik Pak. Nah kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini Pak? Jadi yang saya ingin dapatkan itu adanya perubahan Bu. Setidaknya sedikit ada perubahan cara pembelajaran. Mungkin dengan menggunakan metode atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana-sarana di sekolah. Iya, jadi artinya Pak Kris di sini ingin melakukan perubahan di sekolah itu bagi rekan-rekan di dalam mereka mengajar gitu Pak ya? Iya betul Bu. Nah Pak Kris, perubahan yang bagaimana yang Pak Kris harapkan dari rekan-rekan di sekolah itu Pak? Jadi perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik Bu. Jadi misalkan penggunaan metode yang lebih bervariatif, cara mengajarnya lebih bervariatif juga, dan penggunaan sarana-sarana yang di sekolah, sarana-sarana yang ada di sekolah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oh ya. Nah berarti itu pembelajaran yang bervariatif ini itu kalau dibilang ideal kan itu levelnya 10 ya Pak ya? Ya. Nah kalau menurut Pak Kris kira-kira nih Pak di sekolah Pak Kris itu sudah sampai level yang mana ya Pak? Ya, kalau menurut saya Bu ya, kalau saya lihat levelnya ya, kalau misalkan dari 10 itu, kalau di sekolah saya itu mungkin levelnya 5 Bu. Berada di posisi 5 kira-kira seperti itu. Karena memang masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint, tetapi sebagian besar juga banyak juga yang menggunakan ceramah dan lebih banyak menggunakan ceramah seperti itu dan tidak memaksimalkan penggunaan dari sarana atau prasarana dalam menggunakan media-media pembelajaran di luar.
saya lihat mungkin berada di level 5 seperti itu. Baik. Nah, kira-kira nih Pak, keinginannya Pak Kris nanti itu eh, level berapa yang ingin Pak Kris lihat dari rekan-rekan Pak Kris nanti? Ya. Jadi yang pasti saya ingin ada peningkatan Bu dari 5 itu mungkin meningkat sekitar 7 Bu, di level 7. Karena apa? Walaupun mungkin di sini banyak juga guru-guru yang masih belum menggunakan media-media yang ada, tapi banyak juga yang sudah antusias menggunakan media-media pembelajaran yang lain. Tapi mungkin masih bingung cara memulainya seperti apa Bu. Nah, kalau dari hal itu Bapak tadi ingin menaikkan level tadi, nah langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan-rekan ini supaya melakukan perubahan di dalam pembelajaran Pak? Mungkin yang pertama-tama yang saya akan lakukan, saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran juga Bu. Terus kemudian kalau gurunya ingin adanya perubahan, kita bisa melakukan seperti pendampingan, terus melakukan mentoring seperti itu Bu. Ya, melakukan mentoring ini ya Pak. Nah, apakah ada strategi lain selain mentoring ini yang ingin Bapak lakukan kepada teman-teman supaya mengalami perubahan seperti yang Bapak inginkan tadi? Mungkin seperti kalau untuk skala besar, selain dari mentoring, mungkin saya juga bisa melakukan dengan melakukan pelatihan atau workshop Bu ke semua guru. Ya. Tadi ada mentoring dan workshop ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira strategi mana yang nyaman yang akan lebih dahulu Bapak lakukan pada saat ini Pak? Mungkin untuk saat ini yang pertama yang akan saya lakukan itu lebih kepada mentoring Bu. Karena mentoring ini kan sasarannya adalah guru yang ingin melakukan perubahan gitu Bu. Guru yang memang punya niat ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran. Jadi kalau workshop atau pelatihan ini dia kan sasarannya hanya karena tuntutan dari sekolah Bu, karena belum ada kemauan untuk melakukan perubahan. Jadi yang memungkinkan, yang mungkin saat ini pertama yang akan saya lakukan ya lebih ke mentoring. Baik. Kalau untuk mentoring ini kira-kira nih Pak, siapa yang akan Bapak percayakan untuk membantu Bapak di dalam melakukan mentoring ini tadi Pak? Ya. Jadi kebetulan saya punya rekan kerja Bu, atau teman yang memang menguasai IT gitu. Jadi teman saya ini atau rekan saya ini yang bisa membantu saya. Tetapi di sini kita akan menyamakan konsep dengan rekan saya ini Bu, sehingga sasaran yang ingin saya capai ini benar-benar tercapai seperti itu. Baik, artinya nanti Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat gitu Pak ya, untuk mencapai sasaran yang ingin Bapak lakukan tadi. Nah, gini Pak, sekarang kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan mentoring ini Pak? Jadi, Apakah sekarang atau beberapa waktu nanti atau gimana Pak? Ya, jadi saya akan melakukan mentoring ini rencananya secepatnya Bu. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ini Bu. Seperti itu. Ya bagus ya kalau begitu Pak. Tidak terasa waktu kita ini Pak, tapi dalam percakapan ini ada sedikit lagi yang mau saya inikan Pak, baru teringat tadi Pak. Nah di sini dari percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan gitu Pak? Apakah ada manfaatnya atau bagaimana kita sharing cerita-cerita begini Pak? Oh, ya. Jadi di
diskusi atau percakapan kita ini tadi Bu, saya mendapat sedikit gambaran Bu ya, sedikit gambaran, gambaran bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah saya dengan memberikan dampak kepada rekan-rekan, terus memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Itu mungkin nanti saya ambil itu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan cara ya seperti itu tadi, mentoring. Jadi dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran seperti itu, gambaran yang awalnya tadi saya masih bingung, setelah percakapan ini saya lebih mendapat sedikit gambaran bagaimana langkah selanjutnya yang harus saya lakukan seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Saya sudah tidak sabar ini mendengar nanti keberhasilan Bapak ketika melakukan kegiatan mentoring ini di depan. Tetap semangat ya Pak ya. Dan yang pasti nanti saya tunggu kabar baiknya dari Bapak, bagaimana perubahan-perubahan sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi bersama-sama dengan tim. Oke Pak, saya rasa mungkin cukup dulu apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Baik, Bu. Oke. Jadi terima kasih Bu ya atas kesempatannya, atas waktunya, sudah mendengarkan cerita dari saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, terima kasih banyak Pak. Semoga ini jadi manfaat yang baik untuk kita. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Baik Pak Kris, bagaimana tadi hasil proses coachingnya Pak? Sudah berjalan dengan lancar kan? Ya, syukurlah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya, syukurlah kalau begitu Pak Kris. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Coach, nah ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kris karena tadi ada beberapa yang saya catat. Ya. Nah, pertanyaan pertama Pak, apa saja yang Bapak dapatkan pada saat coaching ini tadi terkait indikator ketercapaian yang dia inginkan tadi Pak? Ya. Jadi selama proses coaching tadi Bu, saya sudah melakukan dengan alur Tirta Bu ya, yaitu dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali pertanyaan dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Wah, jadi artinya Pak Kris berhasil tadi ya Pak ya? Iya. Ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan lagi nih Pak Kris. Tadi Pak Kris kan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menyatakan tujuan kepada coaching. Nah, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dari coaching ini. Nah, kemudian juga Bapak tadi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh coaching ini. Dan tadi juga Pak Kris juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab tadi ya yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dan saya lihat Bapak juga sudah fokus kepada coaching. Nah, artinya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Nah, luar biasa sekali Pak Kris dalam melakukan coaching kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak sukses juga untuk memberikan kemudahan bagi coaching-coaching yang ketika melakukan coaching berikutnya. Nah, tapi satu hal lagi Pak, boleh nggak saya bertanya ini Pak? Ya, boleh. Untuk ke depan ini, kompetensi apa lagi yang akan Pak Kris kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu saya ingin mendalami pemahaman alur Tirta Bu. Jadi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, artinya Pak Kris ingin mendalami lagi alur daripada Tirta ini supaya ke depannya itu lebih baik lagi gitu Pak ya. Iya, baik. Nah,
baik kalau gitu terima kasih Pak Kris sudah melakukan tanya jawab kita pada siang hari ini, dan observasi yang sudah Pak Kris lakukan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semakin belajar menggunakan alur Tirta ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Kris sudah bersedia melakukan tanya jawab kita. Terima kasih Pak, sampai ketemu lagi Terima kasih juga Bu. di berikutnya. Terima kasih Pak. Siap. Selamat siang.